selamat malam. Halo, selamat malam, Dina. Malam, iya. Kak Ari Suara juga saya termasuk bisa nih. kedengaran? Terdengar? Jelas, jelas. Oke. Semoga teman-teman yang lain juga terdengar jelas. Halo Kak Ari, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, kayaknya Dina, udah. selamat malam Mas Teddy. Hmm, Halo, Mas Ari. aku mau ngingetin lagi, topik utama kita hari ini adalah Am I getting paid enough? Am I getting paid enough? Are we getting paid enough? Minjam kalimat dari Kak Teddy, tadi aku juga sempat stalking di Instagram story-nya. Pantes digaji berapa sih lo? Ya kan Kak, aku lihat. Pantes digaji berapa sih gitu. Oke, aku Ya, langsung nanya ke Oke. pertanyaan pertama aja. Apakah uang faktor utama ketika kita mau menentukan pekerjaan apa yang kita mau lakukan? kalau jujur jawabannya adalah enggak, gitu ya. Saya mengerti bahwa kita harus bisa menghitung, ya. Tentu ada kebutuhan dasar yang tentu kita harus hitung. Tetapi uang itu bukan tujuan utamanya. Uang seharusnya merupakan akibatnya. Nah, akibat dari apa? Nah, itu akibat dari apa yang akan kita bicarakan malam hari ini tentunya. Jadi, jangan pernah menjadikan uang sebagai tujuan utama. Tapi kita semua perlu uang. Kalau saya sedikit berbeda, sedikit doang bedanya sama Mas Ari ya. Apakah uang jadi tujuan utama? Tergantung. Apakah uang itu jadi motivasi buat seseorang berkarir atau enggak? Karena kan kita nggak bisa selalu bilang bahwa orang termotivasi pada sesuatu. Kadang ada juga orang yang memang termotivasinya karena uang. Jadi kalau misalnya memang itu adalah sebagai sumber motivasi utama dari seseorang untuk bisa sukses atau dia bisa berkarir dengan baik, so nggak ada masalah sama sekali kalau memang uang adalah satu hal yang memang dia kejar di dalam karirnya dia. Karena banyak juga soalnya kalau saya bicara fakta di lapangan misalnya gitu ya, orang yang kalau ditanya lu nyari apa sih dari kerjaan, ya, cari cuan gitu kan. Eh, nggak pengen cari misalnya kayak karir atau apa gitu ya, bodoh amat, yang penting ada duitnya, selama ada duitnya gue kejar. Nah, ada juga orang yang seperti itu. Jadi kalau saya dikit beda sama Mas Ari gitu ya, jadi itu kalau dari perspektif saya. Pertanyaan follow up aku buat Kak Teddy sama Kak Ari adalah, ketika kita tahu kontribusi kita tuh apa, gimana caranya kita tahu berapa nilai kita? Dengan konteks tadi ya, misal saya nih, sebagai tahun keempat, sebentar lagi lulus, saya tahu saya punya ada skills, ada transferable skills, walaupun saya juga paham saya masih belum tahu apa-apa dibandingkan teman-teman yang sudah dari lama terjun ke dunia karir gitu ya. Tapi juga saya yakin saya punya potensi. Teman-teman yang lain juga punya potensi, punya skills. Tapi gimana caranya kita menentukan nilai kami itu berapa? Itu gimana caranya? Kalau bicara berapa nilai yang pantas untuk diberikan pada fresh graduate, maka memang yang paling jadi patokan awal adalah standar yang dimiliki oleh perusahaan secara umum atau harga yang jadi patokan di pasaran. Karena kalau misalnya kita mau coba minta lebih dari apa yang berlaku di pasaran, ya agak berat. Kenapa? Karena saya setuju dengan statement Mas Ari ya. Sebagai seorang fresh grade tentu kita belum punya begitu banyak kontribusi, dan kalau misalnya apa kita mau masuk ke dunia kerja, apalagi dengan status fresh grade, biasanya perusahaan akan cenderung lebih mengapresiasi teman-teman yang bersedia ya, bersedia untuk memulai karirnya dengan nilai yang bisa dibilang fleksibel. Saya nggak bilang rendah, tapi punya fleksibilitas. Jadi misalnya kayak mungkin kita semua punya ekspektasi, pengennya gaji sekian-sekian. Tapi kan ketika kita berbenturan dengan standar di pasaran, ya mau nggak mau kita coba fleksibel. Mungkin bisa kita nurunin standar kita gitu ya, atau ekspektasi kita, sehingga itu sesuai dengan apa yang berlaku di perusahaan atau di pasar. Ya, ini saya juga setuju sih, Mas Teddy. Biasanya saya suka bilang kalau buat teman-teman yang fresh grade, jangan minta gaji 10 koma ya, karena biasanya belum tanggal 10 udah pada koma gitu kan. Jadi, maksudnya gini, kalau saya hitungannya mungkin sederhana ya. Pertama, yang penting kita tahu bahwa berapapun saya dibayar, itu tidak menentukan nilai saya yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah meletakkan identitas kita itu kepada berapa kita dibayar. Nah, caranya bagaimana kalau fresh grade? Kalau fresh grade, ini berangkat dari pengalaman saya ya, waktu dulu fresh grade, dibayar berapa, saya mulai kerja itu habis krisis moneter di Indonesia, jadi susah mengharapkan gaji yang sesuai gitu ya. Tetapi prinsipnya begini, jangan pernah menjadikan berapa kita dibayar atau berapa kesepakatan kita dibayar itu sebagai identitas kita. Itu akan jadi jebakan yang akan merusak hidup kita di masa depan gitu. Nah, jadi
hitungannya kalau saya sederhana, betul, saya setuju yang tadi disampaikan Mas Teddy, bahwa kita harus pelajari industrinya, berapa sih standar di industri tersebut, karena setiap industri pasti berbeda. Lalu juga kita perlu melihat yang kedua adalah tentunya adalah basic needs kita berapa, kebutuhan dasar kita berapa. Nah, kalau kebutuhan dasar sudah tercukupi, sebetulnya tinggal ambil marginnya. Setelah itu untuk kebutuhan lebih, misalnya untuk saving, untuk kebutuhan untuk pengembangan diri itu berapa gitu. Ya, jadi hal sederhana seperti itu bisa dilakukan. Ini menarik banget tadi satu lain dari Kak Ari, jangan meletakkan identitas kita di bayaran. Ya, karena juga kita beberapa bulan ke belakang banyak banget ya di sosial media ada beberapa topik-topik yang kaitannya tentang ideally sebelum 25 kita harus punya ABC dan banyaknya itu material. Atau misal kita juga harus, kalau misalkan kita lulus dari universitas A, kita harus nominalnya sekian untuk pemasukannya per bulan. Jadi itu sangat-sangat relevan buat kami, Kak Ari. Makasih banyak Kak Teddy juga. Sebetulnya ketika kita pertama kali dihadapkan dengan tim HRD dari company tersebut, kita ada kesempatan untuk negosiasi sedikit. Betul nggak ya, Kak? Kalau bicara masalah negosiasi, itu kembali lagi. Kadang ada perusahaan yang memang sudah punya, dari awal dia udah bilang, di kita nanti kamu akan dibayar segini, bla 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 bla. Nah, kalau sudah disebutkan angkanya di awal, itu sebenarnya sudah tidak ada ruang negosiasi, karena mereka cuma ngasih kamu penawaran, take it or leave it, dah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk menyebutkan angka, maka di situ sebenarnya ada terbuka ruang negosiasi. Mereka ingin melihat berapa besar ekspektasi yang kita punya. Nah, selanjutnya nanti akan disesuaikan dengan kemampuan mereka, kan, standar budget mereka berapa, apakah itu masuk atau enggak, nanti negosiasi akan terjadi di sana. Kalau menurut saya, sejauh kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, lalu kemudian kita juga punya sedikit margin untuk pengembangan diri, ya kita bisa bernegosiasi gitu. Ya, menurut saya lebih baik pada saat ini, karena di awal ya fresh grade, lebih baik saya dibayar underrated ketimbang overrated. Karena kalau saya dibayar underrated, saya punya margin yang luas untuk saya bisa membuktikan kontribusi saya. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah memberikan kontribusi itu, datang lagi ke HRD kalau saya ya, untuk kemudian, ayo nego ulang. Ini kontribusi saya gitu. Nah, bagi teman-teman yang dari sejak kuliah sudah rajin berorganisasi, rajin untuk magang atau internship, saya menyarankan untuk membuat CV atau portfolio yang betul-betul mewakili diri teman-teman ya. Karena itu adalah dasar dari negosiasinya. Karena betul tadi seperti yang disampaikan Mas Teddy, bagaimana kita fresh grade, kita kan belum kelihatan kontribusi kita apa gitu di perusahaan tersebut. Nah, tetapi ketika kita juga bisa menunjukkan portfolio kita selama ini apa yang kita lakukan, setidaknya menunjukkan bagaimana daya berpikir kita, bagaimana kemampuan kita untuk memimpin, bagaimana kemampuan kita untuk mengelola segala sesuatu, itu sebetulnya menjadi modal dasar untuk kemudian negosiasi. Nah, jadi bagaimana caranya, bolanya jangan dikasih ke perusahaannya, bolanya harusnya di kita. Jadikan dirimu sebagai pribadi atau sebagai talent yang memang benar-benar diinginkan oleh perusahaan, gitu, diinginkan oleh industri itu. Jadi jangan begging, gitu ya. Jadi tadi waktu saya bilang underrated itu bukan karena saya begging gitu, underrated karena itu strategi supaya apa? Supaya saya punya margin yang besar, margin yang luas, margin yang panjang untuk membuktikan kontribusi saya sehingga tidak berhenti hanya sebagai wonderkid. Kalau misalkan boleh dari perspektif seorang fresh grade seperti saya, tadi kan kita ngomongin gaji pokok ya, Kak Teddy, Kak Ari. Kalau misalkan tentang benefit atau tunjangan apa sih yang sebetulnya lumrah untuk kita dapatkan dan memang berhak untuk kita dapatkan gitu, kalau sebagai pekerja di Indonesia gitu. Kalau yang umum kan ada transport ya, terus ada tunjangan makan, kesehatan ya. Ada juga yang nambahin insurance ya. Nah itu aja kalau untuk fresh grade biasanya pokoknya itu, karena kalau di atas ya, yang lainnya dari itu ya biasanya sih levelnya udah berbeda ya. Jadi kan kalau kayak levelan manajerial ke atas biasanya sudah ada pulsa, sudah ada kendaraan dan lain sebagainya ya.
kalau kita negosiasi gaji kita atau bayaran kita juga harus punya data at the back of our head gitu ya kata-kata. Jadi gimana sih caranya kita benchmarking atau riset di mana source yang paling tepat buat kita tahu sebetulnya rata-rata yang benar itu kita mengacunya kemana, data dari mana begitu. Oke, sebetulnya kalau kita mau survei ya biasa kita menggunakan Google ya biasanya. Tidak ada angka yang pasti sebetulnya. Jadi semua angka yang beredar di internet pada dasarnya itu hanya prediksi ya. Persis seperti itu atau enggak ada yang bisa memastikan. Bahkan ada perusahaan yang berani membantah. Waktu itu pernah ada kasus bahwa perusahaan bikin statement bahwa nilai gaji yang tercantum di website ini itu tidak benar. Itu bahkan ada yang pernah menyanggah begitu. Saya pernah lihat ada perusahaan yang posting ya. So kalau kita bilang bahwa adakah tempat survei yang valid untuk kita menilai gaji, sebenarnya nggak ada yang valid 100% tidak ada. Tapi yang kita bisa lakukan dengan survei itu setidaknya kita mengetahui range marketnya berapa. Itu sih. Nah, kalau saya biasanya berpegangan pada ada satu dokumen yang namanya salary guide ya. Itu biasanya dikeluarkan sama Kelly Person. Jadi itu dia tiap tahun mengeluarkan berapa sih standar gaji di setiap industri dan di setiap posisi. Itu saya punya filenya untuk tahun 2021 ini, kalau nggak salah dia udah ngeluarin juga 2021 2020 ya. Ada, itu saya udah pegang juga. Nah, kalau saya biasanya mengacunya ke situ. Siap. Kata Dika Ari, makasih banyak. Jadi intinya teman-teman nggak ada angka yang mutlak. Jadi angka-angka yang di internet itu kita pakainya sebagai referensi, kita lihat market range-nya, terus boleh diambil average-nya atau nilai bawahnya gitu ya. Karena kembali lagi, kita start small, is okay. Sebentar, oke. Kak, I don't know in Indonesia, tapi pengalamannya Kak Anastasia di Sydney, teman-teman HRD dari company-nya nggak pernah tanya tentang ekspektasi gaji. Jadi, apakah kita harus jadi orang yang pertama untuk mengajukan nominal itu atau bagaimana? Jujur saya nggak punya experience untuk bagaimana negosiasi gaji di luar negeri. Mungkin yang perlu dilihat adalah referensi mengenai bagaimana perusahaan di sana melakukan proses rekrutmen. Apa yang menjadi standar di sana? Karena kalau di Indonesia kan memang itu jadi standar. Kadang gini loh, kadang di Indonesia ada juga perusahaan yang nggak nanya dulu. Ya, perusahaan yang nggak nanya dulu gaji. Jadi ada gaji di pembahasan interview berbeda. Jadi misalnya kayak interview pertama ini dia cuma untuk menggali profile ya, menggali kualifikasi secara umum. Nanti untuk bicara gaji itu ada sesi khusus gitu ya, yang disediakan untuk ngomongin gaji. Di Indonesia ada juga perusahaan yang menerapkan seperti itu. Jadi gaji tidak ditanyakan atau dibahas di awal. Nah, bagaimana apakah ini di Sydney juga sama? Saya kurang tahu. Mungkin yang perlu dicari adalah referensi bagaimana biasanya umumnya rekrutmen di sana berlangsung. Mungkin kalau dari saya gitu aja sih. Enggak sih, mungkin saya sama sih seperti Mas Teddy. Kalau saya bisa berasumsi mungkin adalah bahwa ya tadi proses atau standar rekrutmennya mungkin sedikit berbeda ya. Mungkin kalau di Sydney atau di Australia atau di luar negeri, negara-negara yang sudah lebih maju di dalam pengelolaan industrinya dan pengelolaan talent, mungkin mereka sudah punya betul-betul sebuah standar ya, sehingga nggak perlu ditanya lagi. Karena standar fresh grade itu di industri seperti ini ya udah pasti segini ya, gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa dan sebagainya, maka nggak perlu ditanya lagi. Karena mungkin ketika dia nego pun juga nggak akan dapat seperti apa yang dia expect. Dan bisa jadi memang standarnya sudah di atas dari tadi ya, kalau kita konteksnya adalah UMR ya. Oke, sekarang silakan closing main dari boleh Kak Ari dulu deh, silakan. Oke. Ya, kalau dari saya closing statement-nya adalah before you turn 25, ask yourself, am I contributing enough? Kalau dari saya closing-nya gini sih, buat teman-teman semuanya ya, mulailah dengan nilai yang realistis dulu dan berkontribusi yang maksimal, lalu tunjukkan hasil. Karena hasil itulah yang bisa teman-teman bawa nantinya dan dibayar senilai dengan apa yang sudah teman-teman kontribusikan. Udah itu aja. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Teddy dan Kak Ari sekali lagi untuk waktu dan partisipasinya di kegiatan kita malam ini.
Aku personally belajar banyak banget dan I hope semua teman-teman yang sekarang ngedengerin juga bisa banyak belajar, banyak informasi relevan buat kita semua ya. Oke, jadi sekian. Terima kasih banyak Kak Teddy, Kak Ari. Sekali lagi saya Dina dan representasi dari tim Before You Turn 25 pamit undur diri. Selamat beristirahat, selamat menjalankan kegiatan kembali dan selamat malam semuanya. Saya N ya Instagram live-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Bye-bye. kasih. Bye.